Ketua Yayasan Rumah Barokah Quran, yang terhormat Kepala KBTK Rumah Barokah Quran, yang terhormat, yang kami hormati dan sanjungi narasumber kita pada pagi hari ini, Nyai Hajah Wananiyah Al-Salim, yang kami banggakan, ayah bunda wali murid dari KBTK Rumah Barokah Quran yang kami banggakan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak hebat kita dari TKB, Ananda Hasbi dan Ananda Farah. Waktu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pandang semua berwajah cakep, jadi buat saya tanpa pantun karena sudah cakep semua. Awal ketika saya duduk tadi ada niat ini dalam hati, Cina tak macekaan tak meloga salam sampai ustadzah ada ungkapan, ayo nanti Nyai dikasih hadiah. Saya tunggu-tunggu kok nggak ada, ya akhirnya saya panggil sana. Yang dimuliakan Allah, alimul ulama, wabil akhos ketua yayasan dari majelis ilmu, khususnya Rumah Barokah Quran KB dan TK, siapapun beliau yang mewakili. Yang dimuliakan Allah, Bapak Penilik KBTK, beliau itu sangat kental dan familiar, sehingga di acara apapun kalau sudah urusan KB dan TK, beliau pasti menyempatkan untuk hadir. Yang dimuliakan Allah, Raisah Ustadzah Nur Syamsiati bersama seluruh Dewan Ustadzah, Bunda, Ayah, si Ayah, Ayah. Kabar kita hari ini
dibaikan Allah, pertanda bahwa kita siap untuk berbahagia. Kita siap untuk menghadiahkan kebahagiaan itu untuk suami, istri, anak-anak kita, santri kita yang ada di kanan kiri depan belakang rumah lingkungan kita. Biidznillah, ternyata saya luluh dengan cara paksaan ustadzah. Biidznillah, hari ini kok dilalah saya itu tidak punya tanggungan jadwal di tempat manapun. Angkat topi, kali ini beliau menang. Tapi beliau bilang sendiri, kok tiba-tiba saya bisa ya menang ke sampean ya gitu kan. Ya sudah, saya ngaku kalah. Terakhir yang menguatkan saya, beliau itu memberitakan bahwa lulusan terakhir dari TK Barokah Quran juara 1, 2, 3 sekarang sudah ditransfer menjadi santri saya di Nurul Bayan. Berarti saya dengan beliau harus menguatkan tali pernikahan kita, ya kan? Menguatkan tali itu sehingga pada akhirnya santri yang sudah di tempat pendidikan di sini tidak melanjutkan ke Nurul Bayan, dan nanti Nurul Bayan pun harus mempertanggungjawabkan kepuasan dari wali santri yang sudah dijatahkan di tempat ini. Amin. Bunda, saya punya jatah waktu 30 menit. Jadi memang nggak boleh terlalu banyak bumbu-bumbu gak penting. Langsung kepada amanah yang disodorkan kepada saya. Pertama, di sini berbicara soal sinergi. Setelah sinergi, di situ ada yang namanya orang tua. Kalimatnya sangat indah, disusunnya rapi dan bermakna. Ya, kemudian ada juga di situ ditampilkan kata guru. Yang terakhir, yang membuat kita lebih termotivasi kembali, bagaimana mencetak keturunan kita menjadi generasi yang berakhlak Qur'ani. Ini kau bro, saya paling budi ini kau bro. Kotu muka teluk kita. Bayangkan dalam keterpaksaan saya itu harus punya referensi yang betul-betul matang sesuai dengan harapan dari penyelenggara. Bunda, begini, pernikahan itu laki perempuan syaratnya yang pertama harus sama-sama manusia, ya kan? Secantik apapun kita, cerdas kita, banyak harta kita, kalau kita kawin dengan gajah, pastilah kita diinjak-injak. Sehebat apapun seorang penilai, penyelenggara yayasan, ayah-ayah datang berdasi, duitnya banyak, juara digoceng. Kenapa seperti itu? Karena tujuan dari pernikahan adalah memelihara nasab, itu Al-Quran. Maka kalau sudah memelihara nasab, tidak hanya harus sama-sama manusia, tapi harus sama-sama dewasa. Bunda sekalian, kalau kita berpikir ya, kita punya anak nih. Saya sering bincang di sini, ada salah satu anggota keluarga saya, ustadzah di SMP Nurul Bayan. Saya bilang, ustadzah kita putranya itu kan laki-laki perempuan, pengen lagi ustadzah, pengen. Hebat kan? Nah, kalau kembali kepada naluri seorang perempuan, wah di anak di sisi pertama yang pas sekolah ada rumah, ada yang pas sekolah dia lulus SMA kuliah, bikin mari kuliah nyaraki lako, mari nyaraki lako nyaraki cucu, beban kan? Beban. Bila pempeng, mau anak-anak begini, saya ngecot elonga pak. Tapi mau anak laki, saya ngecot elonga embu. Mau pas anak-anak mak laki ke lebih. Apa
Bu pas aromos orang. Maka kata agama, jangan kemudian kamu merangkai itu karena selamanya anakku akan menjadi beban. Kalau kamu terus memikir itu, nanti bilang lulus sekolah SD masih pada maya ya, mari SD bikin SMP, kamu dupui biaya naraja bebannya. Tetapi kalau kita kembali kepada bahasa Al-Quran, generasi kita adalah pelanjut sujud kita, anak-anak kita adalah pelanjut dari ibadah kita, anak-anak kita adalah pelanjut dari amal soleh kita. Mati pun kita, insya Allah di situ sudah ada jaminan pahala barokah akan terus mengalir hatta kita sudah berada di alam berbeda. Ayah bunda sama. Kalau kita berpikir, kan banyak ya hadis mangkola yang berkata oleh bini tak oleh mencelakakan ke dosa mulia cipta anda neraka benci kau tunda terus lelaki tempat kasih beban gak sih kita? Beban. Kalau itu dimaknai hanyalah ibadah fisik yang dikedepankan. Tapi bahasa Al-Quran tidak seperti itu. Pandanglah suami kamu itu sebagai titipan Allah. Kalau itu yang menjadi dasar, apapun yang dilakukan suami yang kata kita tanda kutip tidak imbang dengan kita, pelayanan akan tetap kita berikan kepada beliau. Bayangkan kalau hanya mengukur kekuatan gaji, surawa mendem sabula tak mendem kamu. Nah, Pak boleh pasti lagi rokok. Kamu udah rokok kalau tersinggung. Nah, boleh saya lagi punya rencana reuni ABCD ngopi sana sini separuh dari gajinya umat Buddha. Tapi kemudian bahasa agama, lihat suami kamu sebagai titipan Allah. Bagus tak bagus, yang penting kita sebagai istri. Anak-anak kita pun seperti itu. Maka jangan samuran, benda nyaman anak nanti rak situng, tak kotaknya sama serah. Ada orang punya anak sabiji, tapi nggak ada nate. Ada mereka yang punya anak 6 sampai 8 nyantai saja. Anak pertama bagian laundry, anak kedua bagian matikan lampu, anak ketiga bantu bunda di dapurnya. Maka berarti kalau bunda sering kali mendengar al-ummat rasatul ula, bukan berarti ayah cuci tangan, karena dianggap ibu adalah madrasah pertama. Maka sinergi pertama dulu dari suami dan dari istri. Kenapa muncul guru? Karena guru memang betul-betul diutus sama Allah untuk tidak menambah beban kepada putra-putri bapak ibu sekalian, tetapi untuk merangkai cerita baru, mentaukid, menguatkan apa yang sudah mereka dapatkan di rumah. Maka kemudian ada bahasa, hati-hati dengan guru, mendolimi guru. Fanta dirisa, bukan nakut-nakuti, memang menakutkan. Karena makam guru itu adalah makam am, jelas itu. Makam guru itu adalah makam umum, beri makam am, melukai hatinya, mencoreng nama baiknya, membincangkan aibnya. Fanta dirisa. Kenapa? Karena guru itu adalah kekasih Allah. Guru itu adalah kekasih Allah. Kalau tidak terketuk hati bunda sekalian, kita tidak akan memilih menjadi seorang pendidik. Kalau tidak karena Allah yang menggerakkan hidayah itu, saya dari 91 mengenal dunia pendidikan anak. Kalau tidak karena Allah yang menggerakkan itu, tidak akan berlanjut perjuangan di lembaga pendidikan. Maka beliau-beliau ini kekasih Allah. Ya, termasuk saya ceramah.
Berarti kalau kemudian ini kita terus kaji, posisinya sudah sama dengan orang tua, gitu kan? Posisinya sudah sama dengan orang tua. Nah, bagaimana kemudian garis atau letak wilayah dari beliau-beliau? Mudah sekalian, zaman sekarang tantangannya beda ya dengan tantangan zaman-zaman dulu itu berbeda. Tidak hanya muridnya sih, wali muridnya pun ada di beberapa tempat yang menganggap bahwa guru harus serba bisa, guru harus serba mampu. Ini sudah over ini, harapannya sudah over, kelewat sudah. Ya, maka kenapa guru sering bilang orang tua tidak boleh mengeluh kalau anaknya cerewet? Gak boleh. Bagi yang bertanya, ada 6 hadiah. Ini ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang masih mengganjal di hati, ya. Mau bertanya tentang anaknya boleh, tentang orang tua, ayah bunda juga boleh, tentang apa aja boleh. Monggo lirik nyanyi bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mempunyai saya ingin bertanya dari tema tersebut, sinergi orang tua guru dan masyarakat dalam menjaga generasi berakhlakul Quran. Pertanyaan saya punya, awalnya saya mau ini dulu ya. Saya di rumah menerapkan seperti aturan-aturan orang tua dahulu yang seperti apa, sedikit otoriter sebenarnya, maksudnya sedikit tegas dan galak. Apakah itu untuk zaman anak sekarang yang sepertinya sudah apa-apa dalam dari HP dan juga anak-anak juga tergantung dengan HP, apakah itu baik ibunya? Kita tetap melaksanakan apa ya, mendidik anak seperti pada zaman dahulu seperti itu. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu kenal dulu penyanyi, boleh? Penyanyi mengenal saya sebagai Lodia Cynthia Bella katanya. Izin dari TKB tadi ada. Yang pertama tadi saya kurang tahu dari mana. Jadi ketua Forkos saya itu sudah nyubit-nyubit penyanyi. Dong ngaco dong katanya dong akan dong TKB dong. Sebagai perwakilan ini sebenarnya tumbal ini penyanyi ya. Tadi sebenarnya pertanyaannya sudah banyak diwakili oleh Bunda Ana ya dari TKB. Kalau tadi Bunda Ana bertanya tentang amalan anak, jadi izin saya mempunyai 3 anak punyai. Anak pertama saya usia 12 tahun, anak kedua saya usia 8 tahun, dan yang terakhir yang ada di RBK usia 5 tahun. Alhamdulillah anak pertama saya itu seorang penghafal Al-Quran menuju ke 3 juz. Kebetulan 3-tiganya mempunyai prestasi sendiri-sendiri. Terkadang merupakan tamparan keras bagi saya yang bukan seorang hafizul, masih sangat kafir ilmu, sehingga kadang-kadang banyak yang bertanya kepada saya, amalan apa dong yang dibaca setiap hari? Itu sebenarnya merupakan tamparan dan evaluasi buat saya, karena saya benar-benar orang tua yang benar-benar masih kafir ilmu, baik dari segi agama ataupun dari segi ilmu apapun. Jadi syukur saya waktu saya di sejadah itu benar-benar saya sampaikan, karena Allah menganugerahi saya anak-anak yang luar biasa. Yang saya terapkan adalah memberikan contoh, walaupun terkadang kadang kesiangan sholat subuhnya, dan itu sering saya ucapkan kepada suami saya, ayo kita kasih contoh teladan. Cuma laki-laki dan perempuan berbeda seperti kata penyanyi, padahal Indonesia salah satu negara yang masih sangat kekurangan peran ayah. Jadi yang mau saya tanyakan penyanyi tadi, kalau tadi minta amalan untuk anak-anak, saya mau minta amalan untuk para bapak-bapak. Tidak termasuk yang di sini penyanyi, yang di sini sudah solid semua bapak-bapaknya penyanyi ya. Saya pernah mendengarkan sebuah parenting bahwa suara ayah bertimbul
sehingga lebih adem untuk diserap oleh otak anak. Jadi memang yang sebenarnya berperan untuk memberikan nasihat, petua itu seharusnya bapak. Karena ibu suaranya cenderung alto dan sopran, sehingga kalau teriak-teriak itu merusak otak anak dan cenderung tidak didengarkan. Sedangkan kalau sama suami itu kan kadang dia dimaki, kadang kayak dimaki, kadang kita bicara sambil ala lakon nih mempunyai. Ya, doa demi lantunan doa sudah kita panjatkan untuk beliau-beliaunya. Padahal katanya syukur kita sebagai tingkat kepatuhan kita sebagai istri itu tidak boleh melihat seperti apa suaminya. Apapun suami kita harus kita terima, gitu kan ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan amalan apa untuk bisa melunakkan hati para bapak-bapak ini agar bisa menjadi memberikan contoh kepada anak. Karena kalau cuma lewat teguran tanpa adanya contoh atau role model dari orang tuanya itu susah, gitu ya. Mohon izin untuk langsung dijawab dari 3 penanya yang semua mengatasnamakan wakil dari yang hadir. Karena jujur saya kan disodori jadwal, maka kemudian jam 10 saya nyanggupi jadwal lain gitu loh. Maksud saya kayak dari tadi nggak ada jam, ya sedikit khawatir aja apa. Saya mencoba memulai dari dokter saya, Claudia Cynthia Wela. Aduh, jadi dokter, dia jadi artis dong. Mendukung itu, wajah itu mendukung, suara mendukung. Saya mulai dari beliau. Di islah tidak apa-apa ya, saya hanya mengkoreksi saja ya dokter. Mohon maaf, bukan kafir ilmu, tetapi fakir. Ya, tadi kan saya mendengarnya lebih dari 2 kali, jadi saya kok wajib lah meluruskan. Jadi dokter tadi mengaku bahwa saya ini kafir ilmu, bukan kafir tetapi fakir ilmu. Al-fakir sebenarnya istilah ungkapan bagi orang yang dia itu merendahkan diri, adab asor. Kalau bicara keilmuan, Bu Dokter ini aduh sudah ketak, sudah sekandel apa yang tidak dihafal. Tapi karena beradab asor, dia bilang saya fakir. Itu yang seringkali dipakai oleh ulama-ulama kita, penceramah gitu kan biasanya. Mohon maaf al-fakir gitu kan ya. Nah, biar kita tidak ria dengan ilmu dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bunda, umur 11 tahun tidak ada istilah keterlambatan untuk memulai. Ya, justru kalau Bunda mengatakan, wah jatah tauhidnya sudah lewat ini, karena memang kalau berbicara tahapan 7 tahun itu memang ada. Jadi 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21 itu ada. Jangan pernah berkata bahwa anak kita sudah terlambat mendapatkan haknya. Enggak. Bunda hanya lebih memperkaya referensi saja. Ya, bagaimana caranya masuk ke yang tadi? Ada yang otoriter, ada yang tegas, ada yang disiplin. Perlu difahami apa makna dari otoriter, apa itu disiplin, apa itu tegas. Apakah harus dengan suara yang keras? Enggak. Orang otoriter tidak harus dengan membelalakan mata. Membuat aturan yang aturan itu hanya berpihak kepada kepentingan dia sendiri, sementara kepada orang lain menyulitkan, itu otoriter. Monabur dan Sibi, di MUU itu kepanjangan. Orang lain cekel, itu otoriter. Ini orang yang egois seperti itu. Nah, bagaimana dengan disiplin? Disiplin itu adalah membangun sesuatu ya dengan cara yang lebih menekankan kepada keistiqomahan. Itu disiplin. Tentunya dasarnya apa? Benar dan tidaknya ada hukum yang mendasari. Disiplin tapi tak tepat, ya gagal. Bukan disiplin.
sukses selalu